Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Welcome back UBS Channel. Kali ini saya Ozi HM akan dalam podcast kali ini akan mencoba berbeda. Biasanya teman-teman saya untuk podcast di dunia entertain, pembahasan entertain. Kali ini saya akan mengundang bintang tamu dari JPKP, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Apa itu JPKP? Saya akan kupas tuntas bersama Ketua DPD dari Brebes, langsung yang sudah didatangkan ke studio UBS Channel. Oke, silakan guest star, welcome to kursi. Oke. Oke, sambil menunggu, nih orangnya sudah datang. Kita akan tanya-tanya ya, akan apa sih JPKP, JPKP? Kita selalu hanya dengar. Malam ini akan saya coba kupas tuntas. Semoga bermanfaat info ini. Oke, kita langsung ke orang yang berkompeten di bidangnya ya. Biar kita kembali seperti yang saya ucapkan di awal tadi. Kita ingin tahu apa sih JPKP. Ini ketuanya di samping saya udah datang. Kita perkenalkan dulu. Selamat malam Mbak Eka. Selamat malam. Boleh tahu nama lengkapnya siapa? Eka Yunita. Oh, oke. Namanya Mbak Eka Yunita. Oke, kita kupas ya. Apa sih JPKP? Nanti akan saya langsung tanyakan. Mbak Eka, ini orang-orang kan hanya dengar JPKP. Sorry. JPKP, tapi nggak tahu apa sih JPKP. Makanya di malam ini UBS Channel mencoba mengundang Mbak Eka sebagai Ketua DPD JPKP Brebes untuk mengupas tuntas apa itu JPKP. Silakan Mbak Eka, apa sih JPKP? JPKP itu sebenarnya singkatan dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Nah, sebenarnya kita itu relawan, sekumpulan relawan yang berstruktur. Nah, kebenaran dari Brebes itu emang kita baru gitu, mengenal JPKP itu baru. Terus alhamdulillah dari pertama kita awal kebentuknya JPKP Brebes, itu sebenarnya udah 3 tahun. Tapi karena 3 kali juga pembentukan di Brebes itu udah 3 tahun, kayak gitu. Oh gitu ya? Sebenarnya Gitu. Jadi itu sih program khususnya apa sih gitu loh. Jadi sasarannya itu Sebenarnya kemana gitu? JPKP itu di semua lini, di Ya. sebulan ini kita masuk semua kayak gitu, dari kesehatan, sosial, pendidikan, hukum kayak gitu. Jadi semua lini itu permasalahannya di masyarakat ada, itu kita kumpas kayak gitu. Oke. Sebelum saya melangkah jauh tentang JPKP, itu komunitas atau organisasi ini berdirinya untuk nasional itu sudah berapa lama? Kebenaran kemarin kita udah rakernas yang ke-6. Sudah lama juga Ya, berarti ya. Ya. rakernas. Terus kemarin insya Allah nanti yang ke-7-nya kita ada di Jawa Tengah, mudah-mudahan ada. Karena yang daftar itu rakernas yang tahun ini kebenaran nanti bulan. Jadi Ya. bulan Januari itu Jawa Tengah sama Papua. Oh gitu. Kalau untuk sistem strukturalnya itu berarti kayak ada DPP, DPD, Iya. dan DPP gitu ya. Mm-mm. DPP, DPP, DPW, dan DPD, DPD ya untuk tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kabupaten. ya begitu ya. Tapi sebenarnya ada juga, Mas. Hmm, Jadi DPC-nya ada di tingkat kecamatan, terus DPC AC-nya ada juga di tingkat desa. desa Oh kayak gitu gitu. ya. Jadi organisasinya memang sudah tersutruk. Aduh, belepotan. Saya kalau ngadepin orang cantik, orang manis suka ngomongnya belepotan gitu loh. Jadi Terstruktur gitu. terstruktural gitu ya. Iya. Nervous ya karena ini tanpa persiapan gitu. Selalu menggunakan sistem tahu bulat dadakan gitu. Nggak tahu sih orangnya suaranya siapa saya nggak tahu. Nah gitu. Jadi aduh ya kan belepotan lagi kan terstruktural ya dari Iya, DPP, DPW dan DPD, DPC dan PAC PAC, gitu ya gitu ya. DPAC. Nah, itu berarti kalau untuk kepemimpinannya
berapa tahun sekali itu untuk baik 5 tahun, semuanya tetap sama 5 seperti tahun. seperti organisasi lainnya Yang ya. lain Oh gitu. tetap Kalau 5 tahun. mungkin kan para netizen, para viewer kan pengen tahu gimana sih cara masuk jadi anggota JPKP itu seperti apa gitu kan. Intinya kalau di kita itu, orang-orang yang punya jiwa sosial tinggi. Betul? Karena apa? Karena kita itu nggak ada duitnya, nggak ada Iya. gaji, kita nggak terima gaji, kayak gitu. Jadi mutlak emang niatnya kita bantu orang, ya sudah kayak gitu. Oh, berarti memang betul-betul relawan yang Iya, mau meluangkan waktunya untuk heeh, bidang kemanusiaan ya. kemanusiaan, heeh, Jadi apapun eh, yang berhubungan dengan kemanusiaan, mhm, JPKP selalu berusaha insyaallah siap, untuk membantu gitu. heeh. Itu kalau sistem kerjanya atau sistem programnya gimana sih, Mbak? Enggak sih, sebenarnya kita kerjanya kan kalau misalnya ada aduan aja gitu, dari Mhm. aduan kita dari masyarakat apa, baru Ya. kita terjun ke lapangan kayak gitu, sebenarnya kayak gitu. Oh, Jadi berarti kalau misal lagi nggak ada aduan dari masyarakat ya kita nggak kerja, kayak oh gitu. begitu. Oh, berarti Heeh. program kerja itu bukan dari pusat atau dari apa organisasi, kamu hari ini, bulan ini, tahun ini begini-begini itu nggak ada. Oh, nggak ada ya. Enggak Berarti ada. untuk aktivitas atau kegiatannya berdasarkan aduan Aduan dari masyarakat, masyarakat. Nah, heeh. jadi misalnya kayak aduannya bidang apa aja, Mbak? Kebenaran kalau di Brebes itu kan kita baru nanganin masalah kesehatan, kayak Ya. gitu kan, kebanyakan kan sosial kesehatan lah kita yang mutlak di Brebes itu ada, kayak Mhm. gitu. Oh, berarti untuk sementara ini lebih banyak Iya, ditangani lebih kesehatan, banyak di tapi tidak sosial menuntut kesehatan. kemungkinan untuk Semua lini, semua lini ya, heeh, yang semua berhubungan lini, pokoknya dengan, kemanusiaan ya, heeh, karena memang ini bertugas untuk relawan kemanusiaan. iya. Nah, itu biasanya sistem pengaduannya gimana sih? Apa harus datang, apa via online atau Kita gimana? ada di Facebook, jadi kita Mmm, ada grup di Facebook juga, kebenaran DPD Brebes juga udah ada Facebook-nya, JPKP Brebes, itu mhm, Facebook-nya mhm, kita. mhm. Nah, itu nanti kita juga udah di-share, nomor aduannya, kayak Oh gitu gitu. ya, berarti berarti siapapun, ini terutama untuk warga Brebes ya, kalau Mhm, ada keluhan untuk bidang-bidang kemanusiaan berarti bisa iya, mengadukan ke JPKP. JPKP lewat sosmed tadi itu Iya, ya? Oh heeh. gitu. Jadi nggak perlu resmi pakai Oh ini enggak ya, yang enggak penting perlu, kasih keluhannya heeh, apa, tempatnya di mana, kondisinya seperti apa, baru heeh. disampaikan. Nah itu entar tim JPKP itu dirembuk dulu atau gimana tuh langsung bergerak? Iya, Eee, emang kita kan ada grupnya juga, ada mhm, WA-nya juga Brebes. Nah, mhm. setiap ada pengaduan, nanti kita share di grup. Nah, siapa yang ada waktu gitu, misal turun ke si pasien, ya itu kita jalan, kayak gitu. Terus prinsipnya kita kan, setiap ada pendampingan, itu selalu di-share di grup WA, dan WA-nya itu kan ada Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, dan dunia, kayak gitu. Oh, berarti begitu ada pengaduan langsung dibikin, pihak DPD memberitahukan ke DPW, DPP gitu? Enggak, Enggak langsung? jadi Oh kita turun turun dulu ke dulu, lapangan. mhm. Kalau misalnya kita udah survei, misalkan kita udah pendataan, nah pendataan itu kita share kayak Oh gitu, gitu, berarti heeh. sistem report-nya speak by data ya? Iya, Apa yang diadukan masyarakat, mhm, dicek ke lapangan, iya, kebenarannya ya, iya, kerealnya, bener nggak apa yang dilaporkan heeh. oleh Fake masyarakat nggak itu? itu datanya, Oh kayak gitu, gitu. baru Terus gini Mas, jadi itu bisa nggak kita bantu, kayak gitu. Karena apa, permasalahan di masyarakat walaupun ada aduan ke kita, kalau itu tidak layak kita bantu, kita nggak tindak lanjutin, kayak gitu. oh. Misalnya yang sering ada itu seperti apa, Mbak? Pengaduan misalnya ini kan tangannya kesehatan, misalnya Mhm, kesehatan contoh yang sudah diadukan iya, masyarakat dan realisasi membantunya mmm. seperti apa, Mbak? Oh gini, contohnya ya, contoh Mhm, kecilnya, ada pasien langkap jantung bocor. Nah mhm, itu mhm. keluarganya emang tidak mampu. Oh Nah, betul, terus BPJS juga dia nggak punya, kayak gitu kan. Terus mhm, karena orang tuanya juga nggak mampu, kita survei ke lapangan juga emang layak kita bantu. iya. Nah alhamdulillah kita tindak lanjuti, kayak gitu. Oh Kebenaran itu gitu, jantung bocor, 4 katupnya itu bocor. mmm, Terus, setelah kita cek, data itu fix kita mau bantu, langsung kita up gitu. Kita share ke grup Jawa Tengah, di Indonesia dan Dunia, dan di Facebook, kayak oh gitu gitu. ya. Berarti, eee, untuk masyarakat sendiri yang kena
apa, kena keluhan seperti itu, Hmm. apakah ada syarat-syaratnya memang orang itu benar-benar orang yang kurang beruntung dalam Iya. nasib kehidupannya atau gimana Mhm. gitu? Iya. Mmm, Dia syaratnya dia emang nggak mampu, iya, satu, dia nggak punya BPJS, mhm, terus emang kalau misalkan dia punya BPJS Mandiri itu agak terkendala kita ya iya gitu. betul betul, Soalnya kebiasaan kalau misalkan dia udah punya BPJS Mandiri, itu mhm kan mhm. di-up-nya orang mampu kayak gitu. Oh gitu ya. Heeh. Oh berarti sistemnya gitu. Entar yang misalnya prosesnya seperti seperti apa nih? Misalnya sudah data udah Mhm. terkumpul gitu ya, Iya. itu, langkahnya seperti apa gitu? Kalau misalnya kita cek, kita layak dibantu, ya udah kita bantu. Itu Mhm, apa yang dibutuhkan, kayak gitu. Lah iya kayak kemarin itu kan karena jantung bocor ya, permasalahannya agak berat gitu iya, ya. heeh, Terus kebenaran itu nanti dia butuh perawatan 25 tahun ke depan, mhm kayak gitu. mhm mhm. Lah kita bikinin BPJS dan kemarin 3 minggu BPJS alhamdulillah kita kerjasama sama dinas sosial dan dinas kesehatan. Alhamdulillah baik ya tanggapannya. Jadi 3 minggu kita bikin BPJS PBI bisa langsung jadi, kayak gitu. Bisa Oh langsung dipakai juga. oh gitu ya berarti, Heeh. JPKP itu sangat membantu banget ya Iya, untuk insya Allah. masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung karena saya Mhm. yakinlah di lingkungan kita pasti banyak ya, cuma dia nggak tahu caranya seperti Banyak banget apa. Mas, Iya. permasalahan Brebes itu banyak banget. Terus apalagi menyangkut yang orang-orang nggak mampu, kayak Iya, gitu betul ya. betul. Oh, jadi Mhm. untuk masyarakat sendiri nggak perlu bawa surat keterangan apa-apa, kalau pokoknya kalau sudah didata lewat JPKP memang sudah tinggal jalan gitu? Ya kan, sesuai prosedur ya Mas Mhm ya. mhm. Terus kita juga kan geraknya juga sesuai birokrasi yang ada Ah, gitu kan, betul sesuai betul. jalur Iya, gitu. heeh, Nah itu persyaratan apa aja dari apa, jalurnya gitu ya. Kita mhm. butuh misalkan kayak KK, KTP emang harus ada kayak Iya iya, gitu. heeh, Terus terutama SKTM. Nah kebenaran kayak sekarang, itu penerbitan surat SKTM itu kan susah, nggak iya, kayak dulu-dulu gitu betul ya, betul, enak iya, banget. mhm Kalau sekarang kan susah, itu mhm. data harus masuk dulu ke data DTKS kayak gitu. Jadi emang kadang kalau misalkan kita udah bisa bantu gitu, kita udah siap bantu, tapi dia di DTKS ini nggak ada. Jadi Mhm. emang kita harus koordinasi setiap, kelurahan gitu, mau nggak mereka masukin ke data DTKS itu, kayak gitu. Oh, berarti setelah itu semua selesai, baru, orang yang ditolong itu dibawa. Itu untuk penunjukan, apa, tempat perawatan semacam rumah sakit atau tuh Mhm. juga yang menentukan dari JPKP itu ya? Enggak. Oh gitu ya? Jadi, nanti kita kan kalau misalkan dari situ ya, Mhm, biasa, paskesnya mana, kayak iya. gitu. Lah itu di paskesnya biasanya kan ada pilihan rumah sakit mana Oh aja, kayak gitu. rujukannya ya? Iya, Oh gitu, paskesnya, heeh. heeh heeh. Lah itu nanti yang nentuin gitu, maunya di mana, kayak gitu. Biasanya kalau misalkan masih ringan di wilayah Kabupaten Brebes, biasanya kan di rumah sakit RSUD, Iya iya. Alamedika, terus, di Siti Aminah gitu ya. Oh, Tapi berarti yang kalau misalkan terdekat rujukan ya? iya, kalau Iya. misal masih sewilayah Bumiayu gitu ya. Mhm mhm. Nah kebenaran kemarin kan kita udah bolak-balik ke Semarang karena apa, karena pasien itu, lumayan, apa, Kritis? enggak bukan kritis sih, Mhm. jadi lumayan berat ya Iya iya iya. sakitnya, jadi emang harus dirujuk ke Karyadi kayak gitu. Ya kita ada jalurnya ke sana gitu. Terus kebenaran alhamdulillah ini pasien Asti itu terkenal di Rumah Sakit Karyadi Semarang itu pasiennya Pak Ganjar gitu. Oh gitu ya, iya iya iya. Makanya spesial dia kalau misal masuk di rumah sakit situ, perawatnya juga udah tahu gitu, "Oh ini, pasiennya Pak Ganjar," kayak gitu. Karena kita kan komunikasi juga ya sama Pak Ganjar juga kan, kayak gitu. Itu kalau di wilayah Mbak Eka sendiri, banyak nggak untuk relawan JPKP itu? Kalau di kita DPD masih sedikit ya, Mas, ya, Mmm, masih baru 14 orang, 16 orang lah kayak gitu. Makanya 1 DPD itu? iya, satu DPT. Mhm, Makanya kita lagi kebut untuk DPC dan DPAC kayak gitu. Jadi kita nggak usah turun ke lapangan gitu tiap desa. Kayak sekarang kan kita masih mobat-mabit ya mhm gitu. mhm. Maksudnya karena kita minim, anggotanya minim dari Kecamatan Salem, Sirampok, ke mana, kita masih terjun sendiri gitu. Bener-bener, apa, spirit fighting ya, Iya semangat bener. dan perlu kalian ketahuin juga ya, bahwa Mbak Eka ini belum pulang loh, habis, apa, Dari habis Langkap dari terus ke Langkap, langsung ke Salem, dari Salem, ya langsung langsung ke sini ke sini ya diundang. kan, diundang untuk Alhamdulillah. apa, menjabarkan apa itu JPKP karena jujur sih kita pengen apa ya, harus punya solidaritas yang tinggi Yang lah tinggi ya, terhadap bener. tetangga kita, Mhm. saudara-saudara kita yang
kurang beruntung butuh dalam penanganan bidang kemanusiaan kan Iya. seperti itu. Mm-mm. Kalau dalam melaksanakan aktivitas itu kan pasti namanya aktivitas ada suka duka ya Mbak ya. Iya. Itu lebih banyak sukanya apa dukanya Mbak? Sebenarnya kita kalau misalkan bicara itu tergantung di kitanya ya Mas ya. Ya, Kalau misalkan kita kerjainnya dengan ikhlas, hmm, dengan tulus, kita have fun aja gitu betul sih. Jadi betul. walaupun seberat apa kayak kemarin kita ke Capar, itu kita pulang jam 10 malam Mas. Iya, Dalam keadaan hujan di hutan gitu ya, posisinya kita sampai rem aja los gitu, sampai los. Tapi karena kita ikhlas gitu ya udah have fun aja gitu. Jadi nggak ada keluhan apa-apa sih sebenarnya. iya betul sih. Sesuatu yang dikerjakan dari hati ya, Iya, mau jauh apapun terasa dekat ya iya kan. Karena benar. memang keikhlasan lah ya. Iya, Mudah-mudahan JPKP, Mbak Eka dan heeh. teman-teman yang rela berjuang ya untuk membantu masyarakat yang Mmm. kurang mampu mendapat balasan dari Allah ya atas Amin. Amin keikhlasannya ya amin. kan. Semoga selalu anggota JPKP seluruh Indonesia selalu Heeh. diberi kekuatan, selalu diberi kesehatan ya dan diberikan ketabahan dan kesabaran. Terus kan namanya ketemu orang nih Mbak, Mhm. ada yang suka bikin apa apa ya bahasanya ya, Kesel? ya pokoknya semacam itulah bikin bikin kita inilah pokoknya bikin nggak Ada greget, sih, tetap ada ya. eee, pek Alhamdulillah ya, iya ya memang memang semua perlu perjuangan iya, ya memang heeh, semua bener. juga kita nggak Gak nyalain gampang, ya nggak gampang, terus kita butuh juga perjuangan juga. kita nggak bisa nyalain birokrasi juga, kadang kan kita Iya, datang ke birokrasi sesuatu yang belum dikenal kan juga perlu heeh, iya, perlu pengecekan juga, iya jadi kita bener, harus saling menyadari lah. Intinya heeh, sih kalau sesuatu yang untuk perbuatan baik sih selalu ada jalan lah, iya, saya yakin itu iya walaupun bener, mungkin jalannya nggak mhm, semudah jalan tol atau jalan iya. yang lurus kan, pasti ya namanya Pasti ada kehidupan. kendala, Iya, banyak apapun kendala, lah ya kan, apapun. apapun saya pikir ada prosesnya. Oh iya, tapi Jadi alhamdulillah kayak mhm, sekarang kita udah makasih banyak juga ke dinas-dinas Brebes karena udah mau buka kita, terus dari kantor bupati juga kemarin kita udah bisa diundang ke sana, alhamdulillah, terus udah jalan baik, terus udah banyak bantu kita juga, kayak gitu. oh gitu ya, syukur Mhm. ya gitu, ada mungkin pesan-pesan yang disampaikan Mbak untuk anggota JPKP seluruh Indonesia, sampaikan salamnya juga untuk Pak siapa, Pak Ketua Umumnya namanya? Iya, Bapak Samuel. Pak Samuel, salam dari saya, dari ini komunitas Jubes, YouTuber Brebes Selatan. Jadi mencoba menggali, hanya orang dengar apa itu JPKP, Iya, saya hanya mencoba menggali, mungkin saat malam ini baru baru sampulnya ya, mungkin di next kita juga akan gali apa lebih apa banyak yang lebih lagi. banyak lagi ya, karena ini semua tahu bulat, dadakan gitu kan. Ya Iya, udah dadakan, ya udah gitu mmm. seperti itu aja. Mungkin ada pesan-pesan buat ya teman-teman di Iya, buat JPKP. seluruh anggota DPD, saya pikir kita berjuang dengan keikhlasan dan ketulusan. Jadi aku sih mintanya kita selalu kompak aja, solid aja untuk bergerak di JPKP, kayak gitu. Oke, ya Mmm. teman-teman, demikian sekelumit ya kupasan dari apa itu JPKP. Mungkin di next ada anggota yang lain bisa datang ke Jubes. Ini namanya channel Jubes, komunitasnya YouTuber Brebes Selatan, mencoba untuk memberikan edukasi lah, apapun atau mungkin, teman-teman di sini yang punya edukasi di bidang kemanusiaan apa, Mmm. silakan datang ke Jubes. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menonton acara podcast ini, dan buat Mbak Eka saya ucapkan Iya, terima kasih di sela kesibukannya, waktunya meluangkan waktu diundang ke channel YouTube Yubes. iya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dari Yubes, share, komen, dan like ya. Oke, terima kasih, saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka atas waktunya. Iya, sama-sama Mas.